Kita bacakan sama-sama Matius 6 ayat 25 hingga ayat 34. Firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Soalnya tidak asing toh ini ayat. So banyak kali orang baca ini ayat ini. Tapi mungkin di antara kita masih melakukan atau masih khawatir juga. Padahal sudah banyak kali orang baca ini ayat ini, tapi orang masih khawatir dalam hidup. Nah, khotbah hari ini saya beri tema kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Namun sebelum saya mau khotbah, saya mau bersaksi dulu terlebih dahulu soal kekhawatiran, soal kehidupan yang minggu ini saya alami. Sebenarnya di hari Minggu ini ketika ditunjuk khotbah sama Pak Gembala, saya mau khotbah dari hari Senin, kita pikir khotbah yang lain, bukan ini. Kita persiapkan khotbah yang lain, bukan ini. Kita siapkan matang-matang khotbah yang satu, saudara, bukan hal kekhawatiran ini. Karena kita pikir, oh kalau ini terus jaga khotbah. Pak Gembala juga sering khotbah tentang kekhawatiran. Pokoknya banyak orang juga datang, pendeta-pendeta dari tempat lain datang ke tempat ini khotbah tentang itu. Jadi yang lain Jo. Kita siapkan khotbah yang lain, saudara. Tapi entah kenapa besoknya hari Selasa Tuhan taruhkan di hati saya bukan khotbah yang itu. Tidak, belum saatnya anak khotbah yang itu. Yang ini dulu. Dan memang kita berkeras hati untuk khotbah yang itu, saudara, karena kita bilang sudah Jo ini dia kurang ini terus jaga khotbah. Tapi setiap kita dalam kegiatan di rumah, kita balipa baju, kita selalu sempatkan daripada kita balipa baju sambil menghayal, kita putar khotbah di YouTube. Dan kita putar khotbah secara acak, yang random. Apa yang kita cari khotbah Kristen itu saja. Kita klik yang paling atas. Tiap kita putar khotbah, yang selalu kita dengar itu khotbah tentang kekhawatiran. Nah, pada DP besok lagi kita baca cuci baju sambil dengar khotbah, kita lipat baju sambil dengar khotbah, selalu tak dapat khotbah tentang kekhawatiran. Karena berarti Tuhan punya maksud dengan khotbah kekhawatiran ini, tentang hal khawatir. Jadi saya memutuskan untuk hari ini kita khotbah tentang kekhawatiran. Nah, saudara, saya mau bersaksi bahwa saya sangat diuji dengan hal kekhawatiran ini, saudara. Di minggu ini banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Kalau mau dibilang sulit sekali yang saya jalani di bulan-bulan ini pada 2023, karena hampir setiap hari saya khawatir, saudara. Pekerjaan saya juga sampai sekarang ini orang PHL belum dapat panggil.
Otomatis kita sendiri belum ada pemasukan. Begitu juga dengan suami yang belum ada pemasukan juga, karena dorang juga wartawan mesti urus kontrak, perpanjang kontrak, kemudian dapat panggil ulang, dan memang belum ada penghasilan apa-apa. Kalau sampai saat ini kita berdiri di sini, semua sampai kebutuhan itu tercukupkan, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan. Amin. Nggak tahu dari mana-mana saja itu berkat Tuhan itu ada. Haleluya. Padahal terangnya ada penghasilan apa-apa, saudara. Dan baru-baru ini juga kita suami memutuskan untuk dia kerja di luar kota, karena memang orang memang perlu pekerjaan, perlu penghasilan untuk kebutuhan anak-anak setiap hari sekolah dan jajan, susu, pampers dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau, tapi suami ambil keputusan ini untuk dia pergi merantau bekerja di sana. Tapi dia bekerja juga karena kemurahan Tuhan. Dia bekerja di sana, dia mau pergi kerja di sana, yang panggil bosnya itu sebenarnya bukan pekerjaan itu bukan dia yang tempati, bukan mesti dia, bukan tugasnya dia. Tapi ada satu temannya, orang Mangga 2, sebenarnya dia yang duluan berangkat, dia suka kerja di sana, tapi entah mengapa dia pulang. Jadi DP bos otomatis tidak percaya lagi sama orang ini. Jadi dia minta Yoel untuk menggantikan dia kerja di sana. Puji Tuhan, itulah jalan-jalannya Tuhan. Nah, orang juga diperhadapkan dengan situasi bagaimana cara mencari doi tiket. Doi tiket yang tidak mahal, yang tidak murah. Dari sini mau berangkat ke Jakarta, baru ke Medan, kemudian langsung ke Bangkok. Dia mau ke luar negeri dulu bersama dengan DP bos. Orang bercerita, bagaimana Kang? Mau cari doi tiket ini dia. Baru mau urus itu paspor, mau urus segala rupa SIM dan lain sebagainya, mesti ada itu semua. Bagaimana Kang? Pokoknya sudah percaya aja Tuhan pasti siapkan. Tidak lama kemudian DP bos bertelepon, Yoel itu uangnya sudah saya transfer untuk urus paspor dan lain sebagainya. Oh puji Tuhan. Amin. Tuhan sediakan. Setelah paspor dan lain sebagainya selesai, doi tiket sekarang. Terus mau cari di mana? Ndak murah ini doi tiket, apalagi mau ke luar negeri. Tuhan, bagaimana Kang? Setelah beberapa hari orang cari-cari akal, sedang Pak jual juga itu kamera yang orang beli lalu, jual juga nanti mau beli ulang kalau ada doi dang. Atau jual juga barang-barang yang orang jaga sesewa, outdoor yang memang sementara ini belum ada pemasukan di trompet usaha itu, dan jual aja dulu dong, nanti mau beli ulang. Kalau misalnya kalau Cio perlu mau berkemah dan sebagainya, nanti mau beli ulang, jual aja dulu. Akhirnya jual itu barang-barang itu, tidak ada yang beli pertama, belum ada yang beli. Kemudian dia mengadu ke DP bos, bagaimana terangnya ada tiket mau pergi ini dia bilang, oh Yoel, nyanda itu tiket dari pusat kata yang mau tanggung. Oh puji Tuhan. Amin. Oh Tuhan, makasih banyak. Haleluya. Dan itu lagi memang orang tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu sediakan semuanya. Orang manusia terbatas, apapun yang orang lakukan itu pasti Tuhan mau backing di luar dari apa yang orang pikirkan. Kemudian tiket itu sudah ditanggung oleh yang bos, tapi yang bos pusat, bukan DP bos yang dia mau bekerja akang. Kemudian orang lagi dapat pergumulan lewat orang pedoi hari-hari, anak pejajan, pamper susu dan lain sebagainya. Kalau Pak, kalau Bapak supigi, kok bagaimana dengan orang ini dia? Kamu bilang, karena pas dia mau pergi besok saja, nyanda ada doi di tangan, tanya Pak Mama, memang nyanda ada doi di tangan. Dia bilang, bagaimana dan ini dia, orang ngana mau pergi, nyanda pegang doi kok ngana mau berhenti di mau transit berapa jam, ngananya nak mau makan. Dan begitu. Coba kuat berusaha, cari posting ulang itu jualan. Dia bilang begini, pinjam aja dulu Pak Mama dang, dia bilang. Nanti mau bertanya dulu Pak Mama. Mama lagi ke siang dalam pergumulan lagi, nyanda ada lagi ke siang. Jadi, oh Tuhan bagaimana ini? Kita so khawatir sekali, kita juga sempat ada pinjam Pak Mama. Lantaran tiket tuh ada, semua pergi kamu tidak ada doi sama sekali. Kita bilang, Mama ada doi, mau ke siang Kak, Papa lagi kasih ini semua berangkat, ada sementara mau bapak sudah biar
biar jemaah kamu tanya pagi najo din boleh kok mana bakas bon kok dia bilang mana gilas tuh tapi hari itu ceplos mana gilas tuh ada banyak kredit lah kita kok nggak mau pinjam akang doi aduh sudah biar jadang din nanti mau pinjam ke orang lain tapi Tuhan kita selalu mau berpinjam ke orang lain kita selalu sedangkan keluarga sendiri kita selalu apalagi kita mau pinjam ke orang lain kita berdoa Tuhan kita tahu Tuhan punya rencana ini, Tuhan punya maksud. Kenapa sampai Tuhan izinkan Yoel mau berangkat berarti Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud, Tuhan sediakan. Kita berdoa. Pas DP malam, saudara, susu juga habis. Kita mau siram susu, Pak adik semua nangis. Susu habis. Tapi kita percaya Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita selalu berkatakan, Tuhan sediakan. Kita menyanyi itu lagu yang orang ada menyanyi minggu lalu. Kalau burung saja Tuhan pelihara, rumput-rumput saja Tuhan dandani. Siapa orang yang dikasihinya saja Tuhan yang lebih mengasihi orang itu orang ini anaknya Tuhan. Kenapa Tuhan? Pasti Tuhan menolong. Amen. Tuhan sediakan. Pas DP malam, pasti semua pergi, DP teman semua jemput. Memangnya ada duit sama sekali di tangan saudara. 100 perak itu yang tidak ada saudara. Cuma ada duit di Ciope tabungan. Dia yang mau kasih. Kalau bilang Tuhan mana-mana aja Tuhan atur kita pasti Tuhan kita yakin Tuhan menolong. Pas datang DP teman bilang begini mari Yoel terus berdoa di sini dan Bapak tuntun Yoel berdoa untuk berangkat supaya dalam keadaan yang selamat sampai tujuan. Kita menangis Tuhan kasih yang tolong akang pas DP teman datang DP teman bilang begini, mari Joel, sudah tahu ternyata ada tuh yang tertinggal karena iya semua kasih aja tuh doi apa? Itu dong, nggak kan ada jual tuh ngapain tenda pas orang mau berangkat ke Ternate minggu depan tuh ada mau berkemah di sana ada mau mendaki gunung tuh. Kita bayar juga semua nape ini dia tuh ada posting di apa? Oh Tuhan puji Tuhan kok gimana ya? Kamu transfer Jo atau cash Jo? Oke, jawab soalnya tak bisa tinggal kata ini. Dia kasih saudara ada pokoknya lumayan dan cukup untuk dia mau berangkat dengan orang anak-anak di rumah berdoa keperluan dengan Tuhan kita menangis dengan Tuhan makasih banyak Tuhan yang tidak tutup mata. Amin. Sebelum Tuhan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kita menangis pas dia pergi. Dia cium anak-anak dulu sama dikasih pesan-pesan jaga anak-anak dan lain sebagainya sudah dia pergi dan Tuhan jaga Tuhan lindungi biar dia manapun dia ada dia jadi berkat. Amen. Dan semoga apapun yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Amin. Kemudian dia pergi kita dengan sukacita dan Cio punya motor Pak mau beli susu dan semua keperluan anak-anak. Habis itu sampai di rumah kita langsung siram susu. Saya tidur Pak adik dengan Tuhan makasih banyak. Sampai di sana tadi pagi juga Yoel Soba bilang dia sudah di dalam pesawat dia semua terbang ke Jakarta dan saat ini mungkin dia masih di udara dan mohon doanya supaya dia boleh tiba dengan selamat. Puji Tuhan, itu dia kesaksian saya mau bilang bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan orang semua. Jadi tidak perlu khawatir karena untuk apa orang khawatir karena yang tidak menguntungkan, yang tidak Tuhan di sini di firman Tuhan mengatakan tidak menambah sehasta pun. Jadi untuk apa orang khawatir? Nah, jadi saudara, renungan kita di hari ini khotbah saya tentang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, saya mau bilang bahwa kekhawatiran kita hanya bersumber kepada 3 hal, yaitu kekhawatiran kemarin, kekhawatiran hari ini, dan juga kekhawatiran di esok hari. Tetapi tekanan Alkitab lebih banyak tekanan itu di hari ini kan, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tapi Alkitab banyak tekanan kekhawatiran di hari ini, ya, bukan hari Minggu, maksudnya hari ini, hari yang dimana orang jalani, saudara. Banyak di Alkitab tertulis
tentang kekhawatiran di hari ini. Ada kurang lebih 1400 ayat Alkitab yang menekankan tentang kekhawatiran di hari ini. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang menolong kita menguasai kekhawatiran kita, kesusahan kita, saudara. Yang pertama, jangan bawa beban hari kemarin. Ya saudara, jangan bawa beban di hari kemarin. Kita perlu belajar dari pengalaman di masa lalu. Kita baca di dalam Wahyu 2 ayatnya yang kelima. Wahyu 2 ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Jadi jangan, saudara, jangan, kita perlu belajar dari pengalaman di masa lalu kita. Nah, di sini saya mau bilang, kalau kita di masa lalu, mungkin di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan, tapi sebelumnya itu kita mungkin melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita melakukan pelayanan dalam setiap mungkin pekerjaan kita, panggilan kita melakukan hal-hal yang baik, tapi kemudian kita jatuh ke dalam dosa. Kita bertobat kepada Tuhan dan Tuhan angkat lagi. Amen. Jangan lakukan lagi, saudara, segala kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang pernah kita lakukan. Di sini dikatakan kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian yang kuberikan kepadamu. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Nah, kaki dian ini dalam bahasa Ibrani menorah namanya, menorah, kaki dian atau pelita. Ini melambangkan jemaat. Kaki dian ini merupakan tempat bagi sumbernya terang, saudara. Dan kita tahu Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita. Nah, kalau kaki dian itu diambil, maka kita akan menjadi gelap karena sumbernya diambil dari kita, saudara. Jadi mari, kalau kita pernah melakukan kesalahan, pelanggaran, kita bertobat. Kita mau mengambil jalannya Tuhan kembali. Contohnya saja, saudara, kita mau ambil contoh kasusnya Sambo baru-baru ini ya, Verdi Sambo. Dia dulunya adalah polisi yang punya banyak sekali kasus yang dia pecahkan. Dia adalah salah satu polisi yang berprestasi kalau mau dibilang. Dia juga lewat video-video di YouTube-nya saya lihat, wah, zaman dulunya dia ini memang top sekali. Dengan keluarganya juga mengenal Tuhan. Istrinya seringkali dalam kegiatan ibadah atau dia selalu bersaksi tentang firman Tuhan. Itu luar biasa. Ternyata pada zaman dahulu mereka sangat diangkat sama Tuhan. Mereka sangat diberkati, dengan anak-anak juga diberkati. Dia juga dikenal sebagai sosok ayah yang baik. Dan kemudian, saudara, dia jatuh ke dalam dosa. Dia melakukan pelanggaran. Tapi Tuhan memberikan dia kesempatan. Seharusnya kalau misalnya dia bertobat, dia meminta maaf kepada keluarga korban, mungkin dia akan mendapatkan keringanan seperti Eliezer. Dia pasti akan dapat keringanan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah bayar orang-orang untuk menyogok si pengacaranya Yosua. Itu yang dia lakukan. Dia bukan bertobat, tapi dia memilih jalan yang lebih jahat, saudara. Akhirnya apa? Tuhan mengambil kaki dian itu dari tempatnya. Kaki diannya dari tempatnya. Akhirnya apa? Sekarang gelap, kegelapan, karena Tuhan telah mengambil orang itu daripadanya. Seperti itu saudara kita. Kalau kita dahulunya melayani Tuhan, kalau kita dulunya bekerja dengan baik, mungkin di pekerjaan kita, mungkin dulunya kita adalah seorang kepala keluarga yang baik, seorang anak yang baik, kemudian kita jatuh. Jangan lari, jangan mengambil jalan yang membuat kita menjadi orang yang lebih khawatir di kemudian hari. Tapi mari berbalik dan bertobat, saudara. Jadi marilah kita belajar dari pengalaman di masa lalu.
Kita juga tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan di masa lalu kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, melewati badai-badai kehidupan, jangan lupakan Tuhan. Ini sama dengan Bapak Pendeta yang minggu lalu dia khotbah, kita juga tertawa. Kalau misalnya Tuhan so berbuat baik kepada kita, oh sudah ya Tuhan, nih makasih banyak Tuhan, iya makasih, begitu sudah hilang. Jadi jangan saudara, kalau Tuhan telah menolong kita di masa lalu, selalu ingat kebaikannya Tuhan. Amin. Saya juga ingat Papa selalu waktu orang masih kecil-kecil, Papa selalu pesan orang, kalau kebaikan sebesar apapun kebaikan yang orang lakukan ke orang lain, orang tidak usah perlu ingat itu. Tetapi sekecil apapun kebaikan orang lain yang dorang bikin for orang selalu ingat dorang kebaikan. Tapi dorang kebaikan sebesar apapun yang tidak usah mau ingat. Karena apa? Kebanyakan orang-orang yang selalu mengingat kebaikan yang ia lakukan kepada orang lain itu dorang bangke, saudara. Itu menambah dosa pada dirinya sendiri. Dorang bangke, saudara. Waktu kecil juga orang keluarga mengalami hal tersebut. Itu yang bikin tapi Bapak sakit hati patah mau keluarga sampai detik ini. Tapi mudah-mudahan senyanda. Orang dulu memang mungkin ada yang tahu orang kita kesaksian kita ini dari Muslim, saudara. Kita bukan orang Kristen dari lahir. Kita Muslim. Bapak mama kawin Islam. Kita Muslim sampai kelas 4 SD. Dan waktu itu kita keluarga semua terkena penyakit malaria, masuk rumah sakit, dan orang dalam keadaan ekonomi yang memang soalnya tidak ada sama sekali. Dulu belum ada BPJS karena orang juga baru pindah dari Gorontalo pindah ke sini. Memang hampir 1 bulan seorang di rumah sakit, mama itu hampir mati. Tapi puji Tuhan, lewat pengalaman itu, lewat kesakitan yang orang alami, keluarga alami pada waktu itu. Kalau orang yang tidak alami hal itu, mungkin sekarang orang yang tidak masuk Kristen. Jadi saya mau bilang, kesusahan yang orang alami itu selalu ada hal baik yang Tuhan sediakan. Mungkin orang rasakan pada saat itu, aduh Tuhan setengah mati sekali, siapa ini Tuhan bejah apa orang. Tapi di balik itu semua ada hal baik ternyata, saudara. Amin. Jadi jangan pernah orang meragukan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Nah pada saat waktu itu, orang keluarga, memang banyak keluarga dari mama, terlebih khusus karena di sini bantu orang. Sampai orang keluar rumah sakit, sampai orang dibaptis, sampai orang pe acara, semua orang mau pe keluarga yang tanggung. Karena orang sudah ada apa-apa, semua saya jual untuk biaya rumah sakit. Sampai beberapa tahun orang tinggal dengan oma, keluarga mama. Otomatis juga keluarga mama pe adik-adik, mama pe kakak-kakak, membantu orang. Tapi ternyata Bapak pikirannya dorang pe bantuan itu ikhlas, saudara. Kita mau bilang. Tapi ternyata nyanda, semua itu jadi cerita pada tetangga-tetangga. Bapak sakit hati. Nah dari situ Bapak selalu ajarkan orang. Jadi anak-anak, Bapak selalu bilang begitu. Bapak dekatin orang anak-anak karena orang perempuan semua waktu itu. Belum ada yang terakhir yang laki-laki. Nih ngoni anak-anak, Bapak sapu-sapu sampai kepala. Sekecil apapun, sebesar apapun kebaikan yang mau dibikin ke orang lain, yang tidak usah mau ingat. Tapi sekecil apapun kebaikan orang lain yang mau dibikin yang dorang bikin orang mesti ingat. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan selalu, saudara. Meskipun Papa bawa ojek, karena memang tidak ada apa-apa, Papa datang kemari dari Gorontalo, bawa ojek. Sampai sekarang masih bawa ojek, tapi puji Tuhan, boleh mau kasih kuliah anak-anak. Puji Tuhan. Papa bawa ojek sampai sekarang, dan puji Tuhan beberapa tahun lalu Papa boleh mau naik kapal, Papa boleh balas semua itu kakak-kakak dan adik-adik sampai keluarga kebaikan, meskipun sudah jadi cerita, saudara. Ya itu dia, saudara ya. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu, karena Tuhan masih berbuat baik sampai saat ini, saudara. Amin. Di Mazmur 103 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Haleluya. Jadi kalau misalnya Tuhan sembuhkan Pak orang, jangan lupakan Pak Tuhan. Amin. Karena setiap penyakit yang datang Pak orang hidup itu bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya orang. Orang khawatir, sakit hati. Kita juga sakit baru-baru itu karena apa? Stres, sakit hati, kepahitan, masa lalu yang kita bawa sampai detik yang lalu itu yang kita sakit. Akhirnya apa? Sakit. Kita khawatir juga. Mau kasih periksa Pak dokter, kita khawatir, kita takut. Sakit berat sekali, kita takut mau dengar. Tapi ternyata tanpa ada kekhawatiran itu, kalau kita tidak khawatir, kalau kita berperiksa lebih awal, mungkin tidak akan selama itu kita berobat. Mungkin cuma 3 bulan kita berobat, tapi karena kita takut, kita khawatir, akhirnya 6 bulan. Nah, tolong akan untuk obat begini. Sakit tuh tenggorokan saudara, trauma minum obat. Lantaran itu dia 3 butir 1 begini, pai jempol 3 kali mesti isi. Tatigo memang. Tapi kita minum obat bergumul, Tuhan trauma kita sudah jauh. Akhirnya sudah kita sembuh, puji Tuhan. Kita juga minta ampun karena kita selalu bawa kekhawatiran dalam pikiran. Kekhawatiran yang bikin kita sakit, saudara. Berat turun memang jadi sambing tulang kita. Tapi puji Tuhan sekarang sudah balik. Puji Tuhan. Amin. Itu dia, saudara. Setiap kekhawatiran itu membawa penyakit dalam hidup kita. Haleluya. Apalagi, saudara, kita tidak boleh membawa beban di masa lalu. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi Allah dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang lalu biarlah berlalu. Segala mungkin persoalan dalam diri kita yang lalu, segala kepahitan, trauma yang sudah kita lewati, biarkanlah itu menjadi masa lalu kita. Kita mau lihat pandangan ke depan, kita mau lihat rencana Tuhan yang ajaib di depan sana, saudara. Amin. Percaya dan yakin kalau ada satu hal yang luar biasa. Mungkin orang sekarang mungkin bersakit-sakit dahulu, tapi Tuhan bilang tenang, ngana sabar, ngana lewati saja. Orang akan bersenang-senang kemudian. Jadi orang fokus apa yang di depan, jangan yang di belakang, saudara. Supaya orang tidak akan pernah khawatir. Haleluya. Yang kedua, jangan khawatir akan hari esok. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi setiap kita. Mungkin di rumah soalnya tidak ada beras. Tuhan kasihan, bagaimana kita ini dia. Soalnya tidak ada beras di rumah. Tapi jangan terlalu kuat berdoa bentar tentang itu, tangga semua dengar sama dengan bapak yang kemarin bilang. Haleluya. Jangan khawatir akan hari esok. Untuk bagaimana kita supaya orang tidak mau khawatir di hari esok, orang baca di Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau kau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Haleluya. Jadi kita harus rencanakan sesuatu untuk hari esok. Jadi orang harus mengira-ngira, kira-kira besok orang harus apa. Orang harus rencanakan, saudara. Orang harus rencanakan. Sama dengan kalau misalnya Pak Gembala urus proposal untuk pembangunan di tempat ini, pastinya ada rencana-rencana anggaran yang harus disusun supaya semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Semua boleh belanja. Jangan nyadak tak belanja ini, kok bagaimana membangun kalau basis ada, marsmen yang tidak ada. Jadi orang harus merencanakan untuk hari esok, apa yang orang lakukan untuk hari esok. Orang harus rencanakan dari hari ini. Dan jangan lupakan Tuhan juga dalam setiap perencanaan kita, saudara. Jangan orang mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang orang banyak doi, punya kekuatan, punya jabatan. Orang lupa akan Tuhan. Orang lupa akan semua penyertaan Tuhan. Jadi
biar juga kita banyak ada doi kuat beli jo semua apa yang orang mau beli untuk membangun ini. Orang beli semua tanah-tanah yang kosong di Kota Bitung tanpa orang libatkan Tuhan. Tidak, saudara. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Niscaya ketika kita libatkan Tuhan, segala apapun yang kita rencanakan itu akan terlaksana dengan baik. Kalaupun ada halangan-halangan, tantangan-tantangan dalam setiap perencanaan kita, itu semua mendatangkan kebaikan. Percaya japa Tuhan. Nyanda ada yang dia backing, kok nyanda sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya apa? Itu kehendak Tuhan itu jauh di atas torang, kehendak torang. Jadi jangan turunkan derajatnya Tuhan sama derajatnya torang, saudara. Jangan turunkan derajatnya Tuhan, pemikirannya Tuhan, rencananya Tuhan dengan setara dengan torang rencana. Tidak seperti itu. Rencana Tuhan itu di atas jauh dari rencana kita. Jadi jangan lupakan setiap rencana. Jangan selalu libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan jangan lupa juga untuk rencanakanlah hari esok dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Ingat, dengan iman, bukan kekhawatiran. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan bilang kan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi beriman. Tuhan pasti tolong. Banyak kok dari contoh tuh dalam kehidupan orang sehari-hari juga demikian. Meskipun orangnya beriman sekalipun, Tuhan pasti tolong. Apalagi orang beriman, saudara. Haleluya, begitu baik Tuhan kita. Yang ketiga, bertindaklah sekarang. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok kalau kita melakukan sesuatu sekarang. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Garis bawahi, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, saudara. Jadi untuk apa orang khawatir di hari ini? Karena Tuhan bilang pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Jadi kalau misalnya orang dalam pergumulan, orang mau rencanakan sesuatu, orang punya kekhawatiran, orang berdoa dengan iman kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau kita berkenan, kita akan melakukannya. Kalau aku mendengar setiap doa-doamu, Tuhan bilang. Jadi saya mau bilang begini, saudara. Tuhan tidak selamanya menjawab doa kita. Tuhan tidak selamanya menjawab doa kita. Tetapi yang akan dijawab Tuhan itu melebihi doa kita. Luar biasa tidak Tuhan kita? Luar biasa. Mungkin hari ini kita berdoa, Tuhan, hari ini kita meminta ini, kita mesti ini, Tuhan berkati. Tapi Tuhan ternyata bikin lain. Ada maksud Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, berarti yang lalu itu bukan kehendaknya Tuhan. Apa yang orang minta kepada Tuhan itu mungkin bukan kehendaknya Tuhan. Tapi apa? Tuhan menghendaki kehendaknya terjadi atas hidup kita. Sekali lagi, kehendaknya Tuhan itu apa? Lebih baik dari kehendak kita manusia. Jadi jangan pernah khawatir, saudara. Jangan pernah khawatir. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu luar biasa. Nyanda tak pikir, betul, segala kebaikannya itu tidak akan pernah terpikir dalam terangkai otak. Itu akan terjadi. Akan ada hari ini mungkin orang kedapatan susah. Hari ini mungkin orang kedapatan terangkai rencananya tidak terjadi, Tuhan. Orang gelisah, orang banyak berbantah-bantah dengan Tuhan. Haleluya. Tapi ada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya Tuhan. Orang tidak tahu kapan itu. Tapi tunggulah dengan sabar, dengan tekun orang berdoa. Pasti ada waktu yang terbaik untuk kita. Sama dengan sekarang saudara. Kita dari dulu itu kita ingin sekali Tuhan, kita berdoa, Tuhan kita ingin punya rumah. Sederhana saja Tuhan untuk kita dan anak-anak tinggal. Supaya kita kasihan mama papa selalu memberatkan gitu. Dan Tuhan minta tolong. Berapa tahun tuh kita mungkin kalau manusia daging, kita sudah berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan kita sudah ini kita melayani Tuhan, kita berbangkit dong begitu. Kalau manusia daging. Tapi apa? Selewat sehari
kesaksian-kesaksian hidup yang terjadi pada saya setiap hari itu membawa saya untuk lebih mengerti lagi maksud Tuhan dalam hidup saya. Ternyata ada hal-hal yang harus dibangun dulu, ada hal-hal yang harus dibentuk dulu dari karakter saya, dari suami saya, anak-anak saya. Ada hal-hal yang harus dibangun terlebih dahulu untuk mencapai hal itu. Tidak semudah begini. Tuhan kita minta rumah, napa penganan? Ya enggak. Ada hal-hal yang harus dibentuk dulu dan kita tidak tahu apa itu. Tapi waktu demi waktu berjalan, Tuhan bentuk itu. Dan kita yakin sampai sekarang ini Tuhan masih bekerja. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan satu-satu jalan, meskipun seringkali jalan itu tertutup, terbuka, tetap ada jalannya Tuhan membawa orang kepada permintaan itu, doa itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Amin. Jangan, saudara. Tuhan pasti bukakan jalan. Waktunya kapan? Lama mungkin. Tuhan 20-30 tahun, lama sekali. Kalau kita dan Tuhan, 20 tahun, 10 tahun, kita berpikir Tuhan, lama Kang. Tapi Tuhan kita selalu, kalau kita dalam keadaan yang suka luar jalur dari jalurnya Tuhan, kita berpikir ngaco, kita selalu buka YouTube dengar firman. Firman di short saja yang 1 menit. Tuhan selalu bukakan pengetahuan yang baru untuk saya. Oh ternyata kutuk begini Kang. Oh ternyata kutuk Tuhan maksud begini Kang. Itu saudara. Jadi jangan pernah kita menyesali, jangan pernah orang berkecil hati karena orang belum dapat apa yang orang inginkan, saudara. Jangan pernah orang berkecil hati, jangan pernah khawatir. Amin. Soalnya ada sabun di rumah, sabun cuci muka apa segala rupa, jangan khawatir. Soalnya ada doi jajan, kita selalu bergumul dengan doi jajan anak-anak hari-hari di sekolah. Demi apapun kita selalu bergumul. Lantaran apa? Kita tidak ada pekerjaan, belum ada pemasukan. Tapi apa yang Tuhan buat? Tiap hari tapi anak-anak sekolah, kecuali ujang keras. Selalu ada yang Tuhan kasih. Mau lewat kita ke suami, meskipun tidak ada kerja. Tapi Tuhan kasih, saudara. Tuhan kasih, sembari orang berdoa, sembari orang meminta. Haleluya. Segala pun dorong tugas-tugas di sekolah, dorong guru tiap hari, mesti bawa ini. Mister ini, spidol ini, lalu dompet modul segala rupa, mesti bawa. Kita bingung, Tuhan kita nggak mungkin meminta pemama dan papa itu. Kita ini mau, biar tapi bilang, bapak pinjam dulu ke pemama. Tetap kita ada rasa malu, saudara. Tinggal di sini lagi, kamu minta lagi. Kita minta apa Tuhan, karena Tuhan sumbernya. Dan Tuhan kita mau tahu, kita tahu Tuhan sudah berfirman, mintalah maka kau akan diberikan. Jadi kita minta apa Tuhan? Pas apa dong? Amin. Kita minta apa Bapa? Pas apa dong kita mau minta? Biarpun yang tidak jelas, kita bilang Tuhan mustahil sekali Tuhan kita. Kita mau minta setengah-setengah hati dan setengah-setengah percaya tidak percaya. Lantaran mau dapat dari mana? Yang ada kerja, yang ada pemasukan. Berdoa saja Tuhan kita minta ini for anak pejalan besok for petugas. Ada saja yang Tuhan kasih. Amin. Punya ada saja. Tetap orang mesti di sekolah ada doi jajan. Tidak pernah punya doi jajan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itulah Tuhan kita ajaib. Nyanda terpikir dalam terang akal pikiran itu Tuhan kebaikan dan kebesaran nyanda terpikirkan. Jadi mari kalau orang masih dalam saat ini masih berjuang, mari tetap terus berjuang dengan Tuhan. Mari terus berjalan dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang semua. Haleluya, puji Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan kita. Semoga dapat memberkati kita. Saya mau bilang jangan khawatir akan hari esok.